Halo, trading Kang, Ya bos, trading. belum bos, udah close. Ini baru memulai nih. Heeh. Nah, trading begini digambar dulu, oret-oret dulu, coret-coret dulu sebelum trade. Nah, biar kita tahu mau kemana arahnya. Cari dulu yang valid-validnya. Oke, sini, sini, sini. Di mana nih, Kang? Lagi di mana? Ah bos, Lagi di mana? ini di Sambi bos. Abuk jadi nggak pulang tuh. Oke, ini, sini. Nah, kalau saya trading begini nih.
Kalau di handphone kayak gitu bisa nggak tuh bos? Bisa, bisa sama aja. Ini sudah di break, berarti high-nya sudah pindah ke sini. High-nya sudah pindah ke situ, low-nya pun sudah ada. Low-nya ini. Line chat, line chat. Non. Nah, ini seperti yang tadi saya gambarkan di materi Di tadi itu demo Kang, iya, bos. Iya ya. di materi tadi tuh bos. Jadi ini mana? Yang ini nih, pundak satu, pundak keduanya ini. Ini kepalanya. Ini head and shoulder. Nah, sekarang kita cari area supportnya. Area supportnya di area sini. Nah, ini nggak sama ya. Jadi ini ada potensi turun lalu naik. Nah, ini spotnya di sini. Ini positif kalau market begini. Nah, TP-nya ini bisa TP di sini satu, TP2 di sini, TP3-nya bisa lebih dalam nanti. Saya biasanya TP itu cukup nandain satu aja, yang lain nanti close manual. Kalau enggak, biarkan pakai SL plus. Kalau pengen lebih sempit ya stop lossnya di sini, di area Di sini. area di pertengahan resisten gitu tuh Nah, bos. ya betul. Jadi di pundak satu, di pundak pertama bisa di sini TP-nya. Nah, maksud saya kenapa kita harus bisa mapping market itu biar ter biar terbiasa ya. Biar terbiasa nanti
ketika trading itu nggak terpaku sama candlestick begini. Candlestick merah hitam atau merah hijau kebanyakan lihat buyang juga lama-lama. Lebih baik begini aja. Nah, yang penting polanya kita sudah dapat di sini. Nah, ini pola begini nih, sebentar. Pola ini nih kalau di forex itu disebut ascending triangle ini namanya. Ascending triangle itu biasanya naik lalu turun turun bebas, terjun bebas. Nah, ini saya ganti gambarnya apa warnanya biar nggak bingung. Warna merah misal. Yang ini merah. Nah, begini. Nah, ini ascending triangle di sini. Lalu di sini head and shoulder ya. Jadi kita ngebentuk nyari pattern ya, nyari polanya kita lancar gitu. Maksudnya lebih clear daripada kita menggunakan candlestick. Tetapi kalau belum bisa mapping valid high low, nggak akan bisa kita nemukan gambar begini yang benar. Mesti keliru-keliru, sering salah. Makanya harus ini mappingnya tuh harus jago dulu. Mana low yang valid, mana yang enggak. Nah kan jadinya begini. Ini artinya market bakal begini nih. Ini kan sudah diambil yang di sini, sudah diambil nih sama kepalanya nih. Ini Hmm. tinggal turun aja begini. Nah, tinggal kita tunggu. Menunggunya ya bisa sambil ngopi, sambil karaoke, kan gitu. Asal jangan sambil mabuk berarti bos ya. Ya boleh saja, yang penting opennya bener, open Cuma kan posisinya bener. kata Pak Bos tadi tuh kalau misalkan ini kan ini kan berarti kalau menurut ilmu bos tuh jadi Hmm. nanti ini kan marketnya turun dulu terus naik tapi kalau misalkan mabok kan kadang orang Oh mabok kan iya 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 nah, iya susah iya iya kontrol gitu bos iya iya iya. makanya harus ditepek tuh bos ya. Ya, TP kalau enggak stop loss. Mm-mm. Yang penting stop loss tuh wajib ya. Mm. Nah, ini kan sudah ada low yang valid ya. Dia harus harus bikin high yang valid dulu. Low validnya kan ini, high validnya belum ada. Iya. Nah, ketika dia ngebentuk high valid nih biasanya saya gunakan buat open posisi. Eh, Koneksi ini suka susah. Nah, nah, gini. Kalau enggak ya pakai, wah koneksi nih. Kadang saya kalau kebanyakan lihat candle begini nih, pusing juga kadang. Iya bos apalagi pakai handphone bos nggak jelas. Heeh. Mending, nah gini dah, merdeka udah tuh. Ini, nah, dia ngambil pending order ya. Apakah eh, pundak kedua ini di break atau enggak kita lihat. Kalau di break dia gagal jadi head and shoulder, tapi
ascending triangle-nya tetap berlaku. Oke, ini swingnya sudah swing high-nya sudah mulai jadi nih. Swing high-nya mana? Dikit banget, tipis banget. Tipis sekali. Oke, udah keambil nih. Line chartnya ganti dulu biar kelihatan. Stop lossnya berarti di sini nih. Hmm. Mapping pun kalau kita mappingnya pakai time frame M15 begini, penampakannya juga nanti berbeda. Mana yang valid, mana yang nggak valid itu hasilnya berbeda. Hmm. Tapi kalau kita pakai time frame M5, apalagi pas market buka tuh, pas hari-hari aktif, Senin sampai Jumat itu, jadi lebih cepat kita nganalisa bakal terjadi naik atau turunnya itu. Oke, berarti ini bos pasang stop loss tuh sedikit bos ya? Sedikit, ini stop lossnya di sini nih. Oh, Ini stop loss yang di atas kepala ini, mm-mm. yang di atas kepala pertama, yang lainnya di atas swingnya, swing tertingginya yang ini nih. Selera aja kita mau pakai yang mana. Kalau misal saldonya cukup ya pas di atas swing sini ya nggak apa-apa. Untuk menjaga aman itu bos ya. Ya biasanya sprint itu kan kadang melebar itu. Mm-mm. Nah, ini swingnya swing high, tek tek tek, oh, udah jadi nih. Malah bikin swing lagi dia. Nah,
Tadi malam saya ketiduran. Iya, makanya saya nggak berani WhatsApp Pak Bos tuh. WhatsApp Bang Ian aja terus Bang Ian juga WhatsApp sebentar sih nyamperin tuh. Sama ajunya bos tuh satu lagi tuh. Tahu-taunya tidur aja. Mm-mm. Ini kalau di HP jelas nggak ini Jelas gambarnya? Pak Bos, Jelas ya? jelas. Tapi agak saya ini sih agak saya zoom. Oh, Saya tuh soalnya matanya udah plus Pak Bos. hmm. Jadi nggak bisa lihat. Nah, nanti kalau mapping udah bisa, pola-pola begini nanti saya kirimin panduannya. Ya Bos. Tapi ya harus harus ngerti mapping dulu memang. Iya Bos. Gua ya kayaknya lama saya. Soalnya kan saya gaptek juga Bos. $8 nyampe sini. $8 kali berapa ya? Dua puluh kali $8 berarti Terus enam $160. puluh 160 Bos. 160 dikali, Dikali 17.000, 16.800-an Bos. ya Banyak lah. segitu lah. Black label 1 lah. Lebih Bos. Nah, candle itu kalau candle ukurannya sama, misal ini candle nih Hmm. panjang, di sini ada candle lagi tapi di dalam candle nggak melebihi ini, nggak Hmm. melebihi ini, ya itu nilainya adalah nol, nggak Oh, usah berarti di nggak usah mapping, dihitung itu Bos ya. ya. Nah, Meskipun kan itu kan ada ujungnya kan Bos. Biasanya kan yang ya dihitung tuh ujungnya kan Bos ya, bukan uj- kotakannya gitu kan. ujungnya juga dihitung. Iya iya iya. Yang penting nggak melebihin melebihin berarti itu udah Kalau nggak usah dihitung. kalau bodinya juga kena ya lebih baik. Nah, Hmm. fungsinya pakai ADX. Nah, di HP ada ADX itu. Ini di bawah nih ADX nih, Kang. Hmm. Ini buat menambah confirm kalau misal dia crossing seperti ini yang merahnya ini ada di atas, gini, ngilang. Berarti dia dorongan turunnya itu dimulai. Hmm. Ada ADX itu. Nah, biar adem itu kalau tadinya begini. Nah, wes tinggal nunggu efeknya aja.
Trading seringnya yang dipakai time frame berapa? Time frame tuh apa, Bos? Yang tulisan H kayak gitu-gitu Iya, tak, iya, Bos? betul. H4, Bos. Buset, 4. Iya. Yang nggak tahu itu yang itu Aduh. dulunya tuh yang itu tuh siapa tuh? H4 itu efeknya bisa 2 minggu, bisa 2 minggu lebih itu. Oh, saya nggak ngerti tuh, Bos. Itu Kalau di kita trading buat harian itu Mm-mm. time frame 15 ke bawah aja. Oh, Jadi berarti kira-kira malam pak itu udah close semua, pakainya udah M betul. M5 itu, Bos. Ya, M5, M15 untuk jangka panjangnya dilihat bakal kemana. Misal kita mau trading pagi, kira-kira Hmm. malam lari kemana itu cukup H1 ditongkrongin dilihat gini. Oh, Nah, nanti tapi kalau untuk entry kita carinya di time frame kecil, M5 gitu. iya, Bos. Udah saya ganti, Bos. Soalnya pertamanya tuh ya itu kan Hmm. dikasih tahu Graha, terus Hmm. Graha minta itu terus dikenalin sama Andrew, diajarin Andrew tuh. Ah. Cuma itu yang namanya apa sih disejajarin. Cuma nggak ngomong detailnya tuh, Bos. Jadi ujung-ujungnya tuh nggak pernah dihitung. Hmm. Kalau trading itu yang paling menentukan tuh memvalidasi high sama low. Hmm. Supaya apa? Supaya kita dapat gambar begini. Nah, kayak tadi. Siklus naik turunnya tuh, Bos ya. Jadi Nah, dapat ya. jadi tadi masih banyak yang salah kan tadi tuh. Ini candle naik misal. Kalau misal ini high, ini low, tapi candle di sininya itu masih berada di dalam, berarti nol. Hmm. Terus yang ini misal ada sumbu keluar sini, Oh, berarti berarti yang ujung-ujung tuh namanya sumbu, Bos ya. ya, Oh. berarti high yang validnya kan ini, Hmm. low-nya ini. Kecuali low ini bisa ke bawah sini berarti Bawah gitu low ya. dia, sini valid. Kalau low-nya masih di atas low ini berarti dia low ini nggak valid. High-nya juga kalau masih berada di bawah ini berarti nggak valid juga. Hmm. Berarti candle begini nih nggak dihitung, nol. Iya, 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 Nah, iya. nah, candle yang sekarang yang hitam ini kan Iya, sudah, yang ini nol kan nol berada di berarti ya. dalamnya. Tapi di Heeh. break sama ini kan, Mm-mm. berarti ini ada low di sini. Cuman low-nya Iya, ini apakah jadi low valid nggak? Kalau valid berarti harus ada high kan nanti. naik ke atasnya tuh, Bos Nah, ya. ya. Karena ini masih berproses kita belum tahu. Hmm.
Kalau trading seringnya berarti di emas terus tuh. Iya bos, makanya sering kalah tuh. Ngejungkel terus di emas. Iya bos. Oh. Kalau di emas tuh butuh volume besar, butuh margin besar. Latihannya jangan di emas, di USD, JPY itu yang Iya murah-murah makanya tuh. sekarang saya pindah bos. Gak apa-apa Ya, lah meskipun lama juga, tapi tuh ya alhamdulillahnya tuh ya meskipun sedikit ada profit gitu bos. iya kalau trading yang penting kan uangnya bertambah gitu loh, Mm-mm. ngembang. Nah, kalau dulu kan ekspektasi saya kan karena diajarinya kan di di emas tuh sama Andrew Ah, tuh bos. ah. Cuma pernah memang sih pernah berapa ini ya, maksudnya menangnya tuh cepet tuh bos. Ya cepet kalau lagi cepet. Iya Tapi kan kalau lagi market beruntung itu tuh bos, tapi kalau lagi gagal, langsung. market kan nggak setiap hari sama. Mm-mm. Itu yang Pak Bos kalah hampir 20.000 dolar tuh, Ah. yang waktu Donald Trump ditembak kalau ingat saya Oh tuh. iya iya iya. Sayanya ini kebetulan lihat Pak Bos, sayanya lagi buy kalau lagi sell kalau masalah itu sell. Kebetulan lihat Pak Bos sell juga, jadi kan semakin yakin lah. Saya ngikut-ngikut itu langsung kalah hampir 2.000 dolar saya. Aduh, kalau segitu sampai aduh ya Allah. Nih kalau market lagi begini nih, Iya Pak Bos. ini kan mapnya kan gambarnya kan begini nih Hmm. jadinya. Ya, gambar aslinya kan seperti ini. Kalau misal lagi bolak-balik belum melewati supportnya, yang ini, supportnya itu kan yang bawah sini nih. Iya Bos. Nah, ini masih akumulasi dia. Tapi kalau sudah jebol, nanti harus ditandai dengan candle displacement namanya. Candle displacement itu candle macam, nah dia panjangnya itu bisa 2 atau 3 kali candle sebelumnya. Nah, kalau jebol dimulai dengan candle displacement, itu artinya eh, apa yang tadi diakumulasi sekarang berarti candle distribusi. Jadi ibaratnya kalau angkot itu ngetem dulu ya, Mm-mm. dia diam bolak-balik. Nah, Begitu ketika tuh. displacement keluar, itu Mm-mm. artinya angkot berangkat gitu loh. Iya. Berarti indikasinya turun gitu bos. Indikasinya penurunan mulai gitu. Hmm. Nah, panjangnya harus 2 atau 3 kali dari candle sebelumnya atau lebih panjang lebih baik. Nah, itu nanti jadi candle imbalance itu. Nah, secara teorinya tuh begitu kan. Nah, ini kan support sudah saya gambar ya. Iya bos. Supportnya kan ini kan. Iya. Nah, sekarang harga lagi merangsek ke bawah kan. Mm-mm. Nah, merangsek ke bawah ini ditandai dengan displacement nggak? Kita lihat. Hmm. Kalau kalau ilik mah udah jebol itu bos. Sudah jebol oleh sumbu kan. Iya oleh Tapi sumbu. candlenya kan belum ada displacement. Belum ada bos. Nah, itu dia masih masih ya kecepatannya masih 10 kilometer per jam masih lama. Hmm. Kalau masih lama begitu nanti ada penumpang ketinggalan dia berhenti lagi tuh. Hmm. Tapi berarti kalau kayak gitu masih ada kemungkinan buat naik juga itu bos ya? Masih. Hmm. Jadi
positif enggaknya itu ditandai dengan candle displacement Hmm. namanya. Nah sekarang candle displacementnya seperti apa ya kita tunggu. Hmm. Ini candle sebelumnya kan segini panjangnya nih. Iya. Nah ini candle ini ya seperti apa nanti. Apakah candle displacement setelah ini kita pun belum tahu kan. Hmm. Nah begitu tradingnya Kang. Dibawa Berarti kalau enjoy trading itu. iya Pak Bos. Jadi kalau misalkan kayak wah kemungkinannya kita kalau misalkan udah kemungkinannya ini justru ini Pak Bos kan lagi sale nih. Hmm. Nah kalau misalkan wah kemungkinannya naik itu berarti rugi juga nggak masalah kita tuh harus close dulu Pak Bos ya. Kalau ini kan confirmnya dia Heeh. bakal turun ya. Hmm. Kalau setup kita gagal, Hmm. nerobos kena stop loss, ya Hmm. berarti setup kita gagal, Kang. Iya 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 iya. Udah biarkan. Dia biarkan nih Mas itu rugi juga nggak masalah Nggak gitu Bos ya. apa-apa, kita cari setup Ah, baru. cari cari. Nah, biasanya dari 5 setup yang kita temukan, itu Hmm. ada satu lah yang salah itu Hmm. biasa. Iya iya iya. Nah, Artinya maksudnya tuh kita kita maksud itu jadi kita jangan jangan kebawa emosi gitu Pak Bos ya. iya Kita maksud itu betul. membenarkan setup kita gitu. Terus kita maksain diri gitu. Jadi Nggak nantinya kan boleh. jebolnya banyak. Nanti Nggak kita boleh. kita baru baru bikin setup baru. Di situ juga kita kemungkinan yang tadi kalah itu bisa balik lagi gitu Pak Bos ya. Ya, betul. Hmm. Jadi nanti kalau misal Kangku udah paham ya, udah paham gimana trading, mapping itu seperti apa, udah ketemu setupnya, Hmm. trading itu nyantai. Jadi Hmm. saya sering keluar itu sambil open posisi ya sudah. Kalau udah Hmm. nemukan setup gitu, Hmm. biasanya ngecek HP tuh nyari setup itu biasanya. Oh iya 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 Pak Bos. Nah syarat displacement tuh begini, saya gambarin lagi. Syarat candle displacement itu, ini kita ngukurnya 3 candle ya. Ini Hmm. candle satu, contoh ini candle satu, Iya. ini candle dua, ini candle tiga. Kalau ini displacement, candle yang nomor 2 ini displacement, sumbu ini sama sumbu candle ketiga itu nggak ketemu. Hmm. Hmm. Ada gap, ada jarak di situ. Hmm. Berarti itu candle displacement. Nah, cirinya itu. Hmm. Tapi kalau ini kan masih ketemu, ini. Iya masih nemu. Nah, berarti ini bukan displacement. Iya. Biasanya displacement itu keluar ketika dia nerobos resisten atau support. Berarti efek dari nerobos itu berjalan gitu. Nah, kita lihat nih. Ini displacement bukan setelah ini. Kita ngukurnya dari candle ini, Iya. satunya. Ini candle 2, nanti candle 3. Demikianlah penampilan dari teater binatang. Wah, berbalik tuh malah. Hmm. Nah, berarti kita mapping lagi sekarang. Low-nya itu adalah ini. Low-nya. Untuk sementara ini low-nya. Low ini akan valid kalau ada high yang valid di sini.
Sekarang low ini bukan low valid. Hmm. Berarti dulu diajarin cuman gitu aja ya, Iya, memvalidasi dan segalanya enggak berarti. mm-mm. Enggak bos. Soalnya disuruh main ke rumah, cuma Hmm. saya nggak ini. Jadi kalau ketemu tuh ketemuan kayak gitu tuh bos. Nah Hmm. kebetulan waktu itu Andrewnya lagi bangun rumah kalau nggak salah tuh. Hmm. Cuma begitu Andrew mulai ngikut-ngikut dolog, bulog tuh. Jadi udah sibuk meren dianya. Dulu Aris KBO Intel itu belajar Hmm. ke saya. Hmm. Terus dianya ngajarin ke Andrew itu. Oh iya iya iya. Andrew ngajarin lagi ke Graha, Iya. termasuk Kangku. Terus ngajarin ke saya. Nah, di sini nih belum ada swing high, jadi Hmm. low ini nih belum valid. Belum valid bos ya. Jadi fungsinya kita nge-map market itu supaya mendapatkan pola yang jelas untuk setupnya. Hmm. Jadi trading itu nggak setiap waktu kita masuk ke market, tidak. Walaupun candle gerak-gerak, biarkan saja. Nah, saya buat ngantisipasi emosi dan sebagainya lah, Hmm. tergesa-gesa, terus kurang jeli. Biasanya saya gini kan, jadi candlestick saya validasi dulu mana high, mana low yang valid. Udah gitu saya hilangkan setelah setup itu jadi. Hmm. Nah, kayak gini. Jadi kita bisa memperkirakan arahnya mau kemana. Terus area-area resisten, support yang kuat di mana. Nah, di sini ini kan ada ascending triangle begini nih. Ini lari ke atas ngambil area supply. Supply-nya ini tadi udah diambil ini. Iya iya. Nah, sekarang Yang di sebenarnya ujung. tinggal turunnya aja ini. Nah, kita sekarang lagi cari candle displacement-nya. Hmm. Kalau displacement terbentuk berarti pendistribusian itu lagi dilakukan. Sekarang Hmm. masih akumulasi semua. Hmm. Nah, ketika market akumulasi begini, kita itu harus waspada. Harus Standby gitu bos ya. waspada, tentukan dulu area SL di mana, terus area TP di support mana, itu ditentukan dulu. Nah, sampai sekarang belum ada swing high yang valid. Jadi kita tunggu lagi. Kalau swing high belum ketemu, berarti low ini pun belum valid. Hmm. Sebenarnya kalau ada satu setup, eh, ini kadang ya, wah saya mau hiburan misal gitu. Iya Tapi jangan ditiru ini mah. Ini iya mah iya kadang saya gitu. iya iya bos. Oh dapat satu setup nih, misal. Oh, hiburan kira-kira habis berapa gitu. Itu saya kalkulasikan kira-kira berapa open posisi, TP di mana, hasilnya berapa. Kayak tadi Hmm. misal Pakai ini, lot pakai lot berapa gitu ya, bos ya. ya, oh misal butuh 5 juta, berarti ya Hmm. Iya. kira-kira sampai TP itu ya dapat segitu. Hmm.
Cuman mapping begini kalau nggak jeli, kalau nggak jeli, nanti pola yang kita dapatkan pun salah. Nah, kalau salah ya beresiko nanti. Jadi butuh butuh kejelian intinya bos ya, sama Ya kematangan harus gitu. jeli, harus paham betul. Mm-mm. Harus paham ilmunya, terus Jadi harus benar jeli gitu bos ya. ya kalau mapping struktur itu harus candle per candle. Jadi candle ini ketemu candle ini kayak tadi ini sini candle ini high-nya ini low-nya tapi candle berikutnya berada di dalam berarti nggak dihitung itu nol. Mm. Nah sekarang kita lihat ada displacement nggak? Ini kayaknya udah mulai ke bawah. Oh belum. Kita lihat. Kalau ini displacementnya panjang, berarti ini bisa sampai TP2 bahkan TP3. Hmm. Kalau displacementnya pendek, paling ya TP1, TP2. Jadi kalau diibaratkan angkot itu, sekarang ini lagi ngetem ya. Hmm. Ngetem, mondar mandir gitu. Dia nunggu Lagi cari penumpang ya penumpang. bos ya. Ah betul, nyari penumpang di sini nih. Begitu seret, nah gini berarti angkot itu sudah berjalan gitu. Hmm. Ini malam Minggu apa malam Senin? Malam Malam Senin. Senin bos. Sampai lupa hari saya. Kalau sampai sini $8, berarti kalau nyampe sini 15. 15 yang saya kasih TP cuma 2. Hmm. Nah, kalau TP sini $15, $15 kali 20 Banyak itu bos. berapa tuh? 15 kali 20 300 300 kali 17 ya lumayan lah bos. Lima ribu lebih. ya 5 jutaan ya. Iya 5 juta. Nah, ini tidak ada swing high di sini. Ya kan? Nggak ada Hmm. kan? Belum ada. Berarti ini masih kalau nerobos ke bawah berarti masih ngebentuk low, dia masih turun. Nah kalau berarti kalau misalkan masih ngebentuk low itu. Ya bagus, berarti low itu kan apa? Apalagi disusul displacement. Berarti low yang Hmm. sesungguhnya itu kan berada di Hmm. kerak bumi ibaratnya. Hmm. Berarti langsung ibaratnya tuh langsung terjun bebas gitu bos ya. Iya, iya. Nah, kalau misal ini balik lagi ke atas, Hmm. misal ke sini eh, ngebentuk swing high lagi. Nah, Hmm. ini agak perlu waktu lagi buat begini lagi nih. Hmm. Trading itu asik sebenarnya kalau misal kita paham ya, kita Iya. eh, eh, ngurut lah sistematis belajarnya. Nah, kalau 3 candle begini secara teori nih, Kang. Ini ada 3 candle ya, Hmm. merah, hitam, merah. Merah. Atau lebih, 3 atau lebih candle Hmm. berbaris di situ. Kalau keterobos ke bawah, ini akan menjadi supply kuat. Keterobos ke atas ini akan jadi Kristen yang kuat. support, Oh support support. yang kuat. Kalau kata guru saya yang ngajarin dulu, ketika candle itu terbentuk begini, kalau belum keterobos, itu masih orang tuh masih eh, apa ya, marketing tuh masih nawar-nawarkan gitu loh. Hmm. Tapi kalau sampai keterobos itu sudah terjual. Nah, di sini jadi patokan ya. Jadi patokan harga sebelumnya. Ini susah nanti ditembusnya itu. Ya, ya, baik. Baik, bos artinya ya. Perhatian, saudara saya.
saudara ingatkan lagi kepada kami. Saudara ini masuk penjara Cuman hasil trading itu memang kalau nggak di bulan Maret. apa ya, nggak dijadikan barang itu susah, Kang. Oh, Jadi mindset orang tuh kadang gini, Sebagai ah gampang lah nanti tinggal cari lagi gitu lah. mm-mm. Ujung-ujungnya nggak jadi apa-apa. Habis ya bos ya? Iya, malah dipakai yang nggak bener ya ibaratnya gitu Iya, lah. Mending kalau dapat sekian, wujudin ke barang atau apa gitu. Atau enggak ya diinvestasikan ke aset yang iya, lain. bagaimana kondisinya begini, tidak percaya dan yakin kalau saudara sedang tidak berbohong mengenai hubungan pakaian saudara katakan. Jadi kayak duit jin dimakan iblis tuh. Nah, ini displacement nggak? Kita lihat. Yuk. Nah, ini candle satunya yang merah ya. Kalau ini displacement misal, ini satu, ini dua, tiga nanti. Apakah ini jadi displacement atau tidak? Nah, kita lihat. Ini sumbunya di sini ya. mm, Apakah candle ini sumbunya nyentuh ke sumbu candle satu? Berarti kan ini kan lagi terjadi candle ketiga nih. mm-mm. Ini satu, ini dua, ini tiga. Nah, patokannya ini sumbu ini nih. Iya, Nah, kalau ini nggak ada sumbu, terus ada jarak di sini, sama begini. itu Nah, sumbu satu tuh. Eh, ya mm-mm. sama candle yang ketiga Iya ini. kan? Oh iya Berarti kan ini antara area. candle ketiga sama satu itu bos ya? Ya, berarti ini displacement. Kalau displacement muncul, berarti angkotnya udah berjalan ini. Mm-mm. Nah, kalau udah begini biasanya saya tinggal ngopi nih, Kang. Oh, Udah, udah aman berarti itu bos udah ya? aman gitu. Kalau nggak nyentuh tuh ya? Iya. Nah, Hmm. trading begitu istilahnya. Apa ya, gampangnya lah. Kalaupun tergesa-gesa, ini kan udah plus semua nih, Kang. Udah Hmm. $46. Ini kan kalau kita close sekitar 800 ribuan, mungkin Iya, 700. banyak gitu bos ya. Ya udah bisa buat ngopi di Starbucks Mm-mm. malah. Mm-mm. Iya bos. Ini belum terbentuk ya candle ininya. Berarti low ini masih low belum valid ini. Kita hapus saja dulu low ini. Mereka tidak suka tinggal di panti sosial. Mereka jangan sama. Karena tidak berani. Ya, dia tidak. Kalau orang nggak ngerti ilmunya, ngelihat begini, itu trading pakai apaan itu nggak kelihatan katanya. Mm-mm. Nah, kalau siapa namanya itu Andrew tuh ngajarinnya kalau Om kalau TP tuh di atas 100 aja kayak gitu. Kalau SL tuh stop loss tuh. Enggak, jadi stop loss sama SL kalau saya itu disupport sama resisten. Karena support Hmm. sama resisten tuh rambu-rambu. Hmm. Rambu-rambu kita mulai atau rambu-rambu kita keluar. Hmm. Masuk atau keluar gitu. Iya bos. Nah, makanya saya taruhnya di sini. Kalau ini sudah ada supply baru yang kuat, boleh kita geser ke sini. Ke area sini stop lossnya. Biar lebih sempit. Kenapa? Karena sudah ada displacement kan. Misal. Hmm. Supaya kalau ada kerugian kita nggak seberapa ruginya. Hmm. Nah, displacement itu, body itu mempengaruhi, Kang. Jadi gini prinsipnya. Ini candle satu, 2, 3. Candle ini panjangnya segini, ya. Hmm. Candle yang kedua yang displacement panjangnya sama, tapi dia Iya. displacement. Nah, ini kurang bagus. Kalau candle ini panjangnya sama dengan ini, Hmm. berarti TP-nya dia nggak bisa jauh nanti tuh. Kecuali dia ngebentuk di sini ngebentuk supply baru, terus displacement baru lagi. Nah, Hmm. bolehlah kalau itu mah. Ini belum jadi nih. Dan, 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 Berapa menit lagi?
Kami ingin menghadirkan kita langsung di persidangan ini. Kemarin itu saya ngasih support sama Ian itu kan. Hmm. Saya bilang ini saya mau ngundang tukang buat beresin ini selama bulan puasa saya bilang. Hmm. Saya mulai itu dari dana 600.000 Kang. 600.000 ini saya tradingkan buat bayar tukang tiap hari saya bilang. 5 tukang itu di depannya tuh. Jadi saya trading lagi di sore saya cairkan kasihkan ke mereka. Sore cairkan kasihkan mereka. Terus seperti itu. Akhirnya dia mulai semangat lagi itu Mulai tradingnya. semangat jalan lagi ya, bos. Iya. Berarti kemarinnya sempat hancur juga, bos. Well, kemarin-kemarinnya dia mungkin mikirin rumah tangga juga sih, jadi Oh iya. Jadi nggak terlalu fokus, bos ya. agak ngelewar ya. Ya alhamdulillah kemarin sampai selesai bulan puasa itu, Hmm. ya dari 600.000 itu bayarin tukang-tukang. Nah ini displacement Kang ya, bisa hapus dulu. Ini displacement. Ah, sumbu yang ini sama Hmm. sumbu ini ada jarak kan? Iya, nggak. Nah ini displacement namanya. Hmm. Cuman sayangnya candle displacementnya ini Sama, panjangnya sama ya, sama bos ya. kan. Nah, artinya dia itu nggak turunnya tuh nggak begitu signifikan. Hmm. Oh, kalau ini displacement di sini, terus di atas ini ada barisan candle numpuk seperti ini. Berarti ini udah valid menjadi zona supply yang baru yang ini. Hmm. Stop loss boleh kita geser ke sini, Lebih turun ya, bos ya. lebih turun lagi. Saya kadang trading kalau ditongkrongin itu stop loss cuma satu, TP cuma satu, tapi begitu stop loss itu kesentuh, saya close semua Oh. daripada nyusun satu-satu gitu kan. Mm-mm. Tapi kan kalau di handphone tuh nggak bisa langsung stop semua tuh, Pak Bos. Satu-satu harus juga. Oh, bisa Oh. close all position bisa. Nah ini sudah jadi low tapi swingnya belum. Ini jadi swing nih sekarang. Hmm. Nah, berarti ini low nih. Low valid berarti nih. Set sini. Nah, low validnya ini kalau ini close ke candlenya hitam, candle up, berarti dia akan ada swing baru, swing high. Hmm. Nah, fungsinya displacement itu kalau sudah dites, displacement tuh harusnya dites kan. Jadi kalau ada displacement begini, candle langsung lari ke bawah, satu saat ini akan ada candle ngarah ke situ, ngarah ke area sini. Hmm. Tapi ini dengan kalau ini jadi sumbu atasnya berarti displacement ini sudah diuji sama candle ini. Sudah kuat lah istilahnya, Bos ya. Ya, sudah kuat dan sudah diuji gitu. Hmm. Ibaratnya sudah kalau support itu supportnya sudah rusak, kalau resisten sudah rusak. Nah, ini artinya displacementnya ini sudah nggak perawan lah. Jadi masih sudah ngerespon ya. Nah, berarti ini masih belum jadi low yang valid. Ini lebih dalam soalnya kan. Hmm. Pokoknya kalau akan ada akumulasi terus ditandai respon dengan displacement, berarti itu udah positif. Hmm. Jadi kalau kita open posisi itu tinggal kalau sudah menunjukkan ada respon
dengan displacement ya udah kita tinggal ngopi aja. Tapi kalau misalkan ditinggal kayak gitu, berarti semua yang kita open posisi harus di SL semua, bos ya? Kalau saya di SL, tapi kalau dari komputer itu saya pakai trailing stop. Trailing stop tuh begini. Contoh saya open posisi dari sini, dari sini ya Kang. Iya, Dari sini ya. iya bos. Saya akan memperkirakan dia turun sampai mana. Misal ini saya ukur dulu. Ini sampai sini nih ada 93.966 poin. Mm-mm. Ya, saya tinggal klik kanan, begini, klik kanan, terus trailing stop. Saya masukkan tadi poinnya 9.000, ketik 9.000 berapa gitu. Oke, Oh. nanti begitu turun sampai ke situ, itu stop Mm-mm. loss langsung geser sendiri kan. Mm-mm. Dengan sendirinya gitu bos Dengan ya? sendirinya. Dan makin Oh, ke bawah dia makin geser lagi. iya. Pokoknya mah mengikutin Ya, arus itu bos ya. Ini iya. siklus turun naik itu ya bos ya. Heeh. Tapi sayangnya kalau di handphone belum bisa Nggak seperti bisa itu. bos ya. Heeh. Iya makanya saya tuh kalau kalau komputer nggak ngerti saya bos. Buka komputer aja nggak bisa Waduh. saya. Trading itu paling enak jam 10 malam, Mm-mm. jam 9. Kalau sore itu setengah 4. Itu Hmm. paling enak itu. Biasanya pola pola itu setup itu sudah jadi gitu kan. Oh. Walaupun candle lagi gerak-gerak juga, belum tentu setup itu ada. Hmm. Kadang kalau saya ke Blue Fox nongkrong tuh Geraha kan sering tanya, bos Hmm. trading nggak? Saya bilang, wah jam segini ngapain yang di tradingin gitu. Hmm. Jadi kalau misal udah jam 11 malam, saya misal dapat setupnya jam 9 ya sudah kita tinggal nunggu ngawasin aja sampai ke TP atau tidak gitu loh. Hmm. Ya itu kan bukan trading sebenarnya cuma monitor doang kan. Iya. Kalau Graham kadang malam juga entry ya gitu. Kalau saya itu di itunya tuh jam suruh kalau jarak kata itu ya itu sekitar jam 8-an. Hmm. Jadi jam 8-an sampai jam 11 aja om terus udah. Soalnya biasanya pergerakannya habis itu tuh Hmm. nggak terlalu ini katanya nggak terlalu cepet nggak ngerti saya juga. Tapi menurut saya sih enakan tuh trading tuh pagi bos. Pagi itu kan pasar Asia ya. Jadi gini, Kang, trading itu ada 4 sesi. Hmm. Trading itu ada 4 sesi. Satu sesi Aussie, Australia. Cuman ini jarang dipakai sama orang. Mayoritas trader tuh nganggap ada 3 sesi. Sesi Asia, sesi Eropa, 3 sesi Amerika. Hmm. Nah, sesi Asia itu dimulainya dari jam 6 pagi, jam 6. Ini jam 6 ini tukang sayur di pasar tuh lagi gelar tikar, Kang. Hmm. Iya bos. Ya. Iya. Terus ini sampai jam berapa? Sampai jam 4 sore. Sekitar Untuk jam sesi 4 Asia sore. itu Sesi Asia. Nah, ini tukang tongkol juga udah beres-beres nih kalau jam 4 sore hmm. nih. Pasar Ya. udah mulai sepi itu pak Nah, bos. udah mulai sepi. Tapi kita harus ingat nanti jam Eropa itu jamnya jam Eropa itu jam 1-an lah mulai. Jam 1 sampai sekitar jam 10 sebenarnya. Tapi efektifnya itu sekitar jam 8 malam lah. Ada yang bilang jam 12 oke, tapi ya itu tukang sayurnya masih gelar tikar. Nah, oke jam 12 siang misalnya sampai jam 8. Sesi Amerikanya nanti jam 9. Jam 9 Eh malam jam berarti jam bos ya. jam jam 7, jam sembilan Oh. belas, 19 sampai jam 4 pagi. Nah, yang paling bahaya itu sesi Asia ini jam 6 sampai jam 4. Jam Hmm. 12 sesi Eropa kan masuk, Kang. Hmm. Hmm. Nah, kalau dua pasar jadi satu kira-kira efeknya apa, Kang? Tukang Enggak. tongkol sama tukang tongkol bisa perang harga kan? Iya.
Wah, ini Morat-marit tongkolnya itu dari sono pasar loh. tuh. Nah, itu kita menghindari itu jangan masuk gitu loh. Oh, hmm. Kira-kira pengunjung itu sudah mulai sepi, Hmm. tawar-menawar pun enak. Jadi tukang yang ngejual juga, ah ini penglaris gitu loh, Iya, asal iya, jual iya, iya. kadang-kadang kan. Iya, Kita betul, betul. cari itu. Nah, momen seperti itu tuh biasanya jam 9 itu setup-setup itu sudah kebentuk. Kayak gini udah kebentuk. Nah, ini kalau sampai udah misal mappingnya udah paham, udah hafal, udah ngerti gitu. Kalau sudah ada jamnya sudah paham, jam kerjanya begini paham, terus mapping sudah paham, setiap setup kalau sudah ditandai dengan displacement artinya beres, ya, aman artinya. Hmm. Nah, udah tenang trading itu. Tinggal tinggal cek-cek aja gitu bos ya Ya, kalau iya, itu. gonong. Oh, ini jam 94 tuh. Jam 4. Nah, fungsinya mapping itu ya begini. Nah, sekarang low-nya belum ada juga yang valid. Nah, low-nya belum valid, ini low-nya berarti pindah ke sini ya. Apakah ada high di sini? Kalau belum terbentuk high, ini masih membentuk low lagi Hmm. berarti market ini dalam keadaan impulsif atau distribusi tadi. Hmm. Jadi market impulsif itu market yang sedang melakukan distribusi. Hmm. Ya Kayak masih gini. ngetem lah istilahnya Pak Bos Nah, kata Pak enggak, Bos tuh. kalau Oh, kalau ngetem ini yang di sini distribusi itu kan oh, menyalurkan. iya, iya, iya. Nah, lagi nyalurkan dianya. Hmm. 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 Nah, kebanyakan kalau kita nggak ngerti, nggak paham mana distribusi, mana akumulasi, begitu market itu menunjukkan plus begini, di tangan nih gatel nih Kang. Wah, Hmm. Hmm. close gitu. Iya betul. Daripada nanti rugi gitu. Ya. Kalau saya misal open segini banyaknya kan ya, Hmm. ini sebagian itu saya close sebagian buat ngisi margin gitu. Hmm. Terutama yang nggak ada stop loss tuh kayak gini, ini saya, Hmm. saya kurangi close, close, close kayak gitu. Oh berarti secara tidak langsung meskipun bos belum ngajarin kebetulan karena saya sih berpikirannya rugi tuh Pak Bos. Hmm, Jadi tadi juga saya open kan di 7 heeh. di 7 openan. Nah, saya udah close 3. Yang paling atas yang saya close itu. Jadi kalau misalkan ibaratnya kita merugi itu bisa surplus tuh Pak Bos. Iya, Kita iya. udah ada profit duluan gitu. Kita udah narik profit duluan. Kalau saya biasanya yang saya close yang nggak ada TP sama SL, terus yang paling kecil itu yang di close. Oh, kalau saya kebalikannya berarti ya nanti berarti Jangan saya yang gede. ubah lagi saya juga. Nah, ini swing low di sini, tapi belum valid. Ya, tapi belum valid. Soalnya kalau ini ascending triangle begini, biasanya ngincarnya itu kaki sini, area sini. Mm-mm. Mana? Hmm, nah, sini. Nah, sayangnya kakinya ini kan sumbu, Kang. Mm-mm. Nah, area sini nih area harus waspada kita close. Nah. Hmm, di Kalau bawah sumbu, TP1 tuh ya, kalau bos ya. bodinya gede, di sini sumbu kecil enak gitu. Tutup lagi, gitu. Nah, kita sudah tahu arena kita tinjunya itu di mana, itu udah ngerti. Hmm. Nah, ini rambu-rambu. Nah, ini displacement tadi kan. Bisa jadi displacement itu buat ngetes nanti retrace begini. Set. Nah,
Wah, itu Mister Ian masuk tuh. Kayak menang-menang baik. Ada yang habis untung gede itu. Waduh, siapa tuh? Kangku untung berapa aku? Wah, masih sedikit, Bang, orang baru. Tapi cuma semalam tuh adalah $100 sih. Tuh kan. Ya lumayan. Lumayan. Oh, pas Yang penting disyukuri. iya, bos, alhamdulillah. Kan nggak ada ya? Nggak ada. Ini siapa Aan Rapel ini? Kang Aan dah. Nggak tahu. Kang Aan mungkin. Nah, ini displacement lagi nih Kang. Cuman nggak tahu ya. Candle berikutnya lagi. Candle berikutnya sumbunya di mana? Kalau ini displacement panjang, lebih dari candle ini sebelumnya cakep. Weh, malah naik tuh ya. Baiklah, telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang ada. Saya memutuskan masuk ketika diberikan kepada klien dan berbeda. Mereka boleh mengadopsi ketika sebagai anak sah milik. Nah, ini. Ini kalau candle setelahnya masih di area candle ini, berarti tidak kita mapping sama dengan 0. Tapi belum jadi ini. Ya Pak, berkenalan langsung dengan Pak Tapi kan lumayan gitu loh Kang. Iya, bos. Kalau nguli ya capek dapat segini nih. Wah, iya, bos. Duit 1.000 kuli harus seminggu. Nah, ini saya pakai trailing stop misal. Saya ukur sampai sini, misal trailing stopnya 94. Nah, berapa atau sini ya? 939999. Ini contoh kalau pakai trailing stop, klik kanan, kelihatan nggak di situ? Kelihatan, bos, jelas. Klik kanan gitu, kelihatan. Ini kelihatan. Kelihatan, bos. 93, saya klik 93 9999. Ini contoh ya. Jadi nanti ketika dia jaraknya melebihi itu, stop lossnya akan langsung otomatis pindah. Otomatis. Wah, udah hampir maghrib nih. Iya, bos, udah maghrib. Iya. Oke, ya sudah nanti dilanjutkan Siap, lagi kalau siap, saya bos. pas trading. Masih banyak, Pak, bos. Oke, mudah-mudahan manfaat. Iya, Pak, bos. Oh, Kang Aan, diam-diam baik Kang Aan. Dari tadi, Je. Oh, ya Mantap. wis. Jadi ke Ayo. sini enggak? Hah? Maan itu jadi ke sini enggak? Oh, Nanti ketum PMI cabang tuh lagi di Sumedang, jadi belum bisa hadir. Kalau saya sih ke situ, Kang. oke, Kalau siap. nanti malam. Baik. Ya wis ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Siap, Pak, bos. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.